Shalom saudaraku yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Namun sekalipun mungkin ada di antara kita yang merasa kurang baik hari ini, saya berdoa supaya kita pun juga senantiasa mendapatkan penghiburan dan damai kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwasanya kita perlu melakukan segala sesuatu secara lebih untuk mendapatkan perkenan Tuhan? Misalnya mungkin kita berpikir bahwasanya kita harus lebih banyak berbuat baik supaya Tuhan itu mengarahkan mata hatinya kepada kita, mengarahkan wajahnya kepada kita. Atau mungkin kita juga berpikir dan merasa bahwasanya kita perlu lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, pembacaan Alkitab saat teduh supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Atau ketika permasalahan muncul dalam kehidupan kita dan kita mengevaluasi dan kita berpikir bahwasanya mungkin masalah ini muncul karena kita yang kurang berdoa, atau kita yang meninggalkan saat teduh kita, atau kita yang kurang membaca Alkitab dan segala macamnya. Apapun itu, kita berpikir dan merasa we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapat perkenanan Tuhan. Dan itulah sebuah konsep yang salah, sebuah konsep yang keliru. Kisah Rasul 15 mencatat sebuah peristiwa yang menarik ketika rasul-rasul, penatua, dan saudara-saudara seiman yang percaya kepada Kristus berkumpul di Yerusalem untuk membahas sebuah permasalahan. Banyak orang yang menyebut ini sebuah sidang raya gereja pertama yang dilakukan. Dan apa yang dibahas dalam persoalan itu, apa yang dibahas dalam sidang raya itu, mereka membahas tentang apakah orang-orang non-Yahudi yang menerima Kristus Yesus, yang percaya kepada Kristus Yesus, harus disunat atau tidak. Ada banyak pendapat di sana. Ada orang-orang yang mengatakan mereka harus disunatkan, namun Paulus dan Barnabas tentu saja sebagai orang-orang yang banyak melayani orang-orang non-Yahudi tidak setuju akan hal ini. Dan di sana di sidang itu juga Petrus serta Yakobus menyatakan pendapat-pendapat mereka bahwasanya melalui pengalaman mereka, melalui bagaimana Tuhan bekerja di dalam mereka dan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, tentu saja ketika orang percaya kepada Tuhan itu tidak harus melalui sunat dan segala macam yang lain. Dan ada satu hal yang menarik bahwasanya di dalam sepanjang sidang ini setidaknya 3 kali disebutkan bahwasanya ketika kita punya konsep bahwasanya orang yang percaya kepada Tuhan itu harus melakukan hukum Taurat, entah itu sunat ataupun apapun untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, itulah sebuah beban yang begitu berat. Itu sebuah kuk yang bahkan dalam ayat yang ke-10 disebutkan itu sebuah kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Itu sebuah kuk yang tidak dapat kita pikul. Artinya meyakini bahwasanya kita harus melakukan segala sesuatu, hukum Taurat termasuk sunat, untuk mendapat perkenanan Tuhan adalah sebuah beban yang tidak dapat kita kerjakan. Tidak ada orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan atau kasih Tuhan jika syaratnya adalah melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang mendapatkan perkenanan atau kasih Tuhan jika syaratnya adalah apa yang harus kita lakukan. Prestasi kita, tindakan terbaik kita tidak akan menambah perkenanan ataupun kasih Tuhan kepada kita. Dan sebaliknya, kegagalan kita dalam melakukan sesuatu tidak akan mengurangi perkenanan atau kasih Tuhan kepada kita. Saya ulangi, prestasi kita atau tindakan terbaik kita tidak akan menambah perkenanan Tuhan kepada kita. Dan kegagalan kita pun tidak akan mengurangi perkenanan Tuhan kepada kita. Karena perkenanan dan kasih Tuhan kepada kita sudah sempurna. Dan itu tidak didasarkan kepada apa yang kita lakukan, melainkan kepada apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Itulah bedanya Taurat ataupun agama-agama dengan Injil. Agama-agama mengatakan dan mengajarkan bahwasanya engkau harus lakukan A, lakukan B, lakukan C supaya engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu supaya Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tetapi Injil mengatakan segala sesuatunya sudah diselesaikan dalam Kristus Yesus. Agama mengajarkan do and done, tetapi Injil mengajarkan it's done. Sudah selesai, tetelestai. Kristus sudah mengerjakan segala sesuatunya bagi kita di atas kayu salib, dan kita mendapatkan perkenanan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, konsep ini akan membawa implikasi yang lebih luas, bukan hanya kepada keselamatan kita, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita, bagaimana bahkan kita menghadapi persoalan-persoalan kita sehari-hari. Paul David Tripp dalam salah satu bukunya mengatakan demikian, kita bukan hanya menderita apa yang sudah kita derita, namun juga menderita atas cara kita menjalani penderitaan tersebut.
Kita terkadang menderita bukan hanya atas kondisi yang kita alami, tetapi juga bagaimana konsep yang kita bawa ketika kita menjalani penderitaan tersebut. Misalnya saja, ketika kita mengalami persoalan di dalam masa-masa pandemi ini dan kita berpikir, kita bawa konsep yang tadi. Jangan-jangan aku mengalami ini karena aku kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan-jangan aku mengalami persoalan ini karena aku kurang melakukan sesuatu untuk Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan, sehingga Tuhan meninggalkan aku. Dengan konsep yang seperti itu, maka kita bukan hanya akan semakin terpuruk di dalam kesedihan kita, tetapi bahkan juga kita akan semakin merasa berdosa, semakin merasa bersalah. Apalagi ketika kita sudah berusaha melakukan segala sesuatunya, kita sudah berusaha melakukan yang baik, tetapi penderitaan itu tetap ada. Maka kita akan semakin lama justru semakin terpuruk. Sebuah konsep yang salah yang kita bawa ketika kita menjalani hidup kita akan memperburuk kondisi kita. Sehingga sekali lagi dialah Injil, pola pikir Injil, konsep Injil itu yang kemudian mengubahkan hati kita, mengubahkan pikiran kita, mengubahkan konsep kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwasanya penerimaan Tuhan kepada kita, perkenanan Tuhan kepada kita, itu sudah sempurna. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalaupun dulu Tuhan menerima kita apa adanya ketika kita masih berdosa, apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ialah berita Injil itu yang kemudian memberikan kita damai sejahtera, penghiburan. Karena penghiburan kita, damai kita bukan diletakkan atas apa yang kita lakukan, tetapi penghiburan kita, damai kita diletakkan atas apa yang telah Kristus lakukan buat kita. Dan itu menjamin penerimaan Allah kepada kita, menjamin kasih Tuhan kepada kita. Dan itu memberikan kita damai yang sejati. Kita berdoa. Tuhan, biarlah berita Injil itu senantiasa mengubahkan kami, mengubahkan cara pikir kami, mengubahkan cara kami menghadapi segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, bahwasanya Engkau menerima kami bukan karena apa yang telah kami lakukan. Bukan ketika kami melakukan segala sesuatu dengan baik maka Engkau mengasihi kami lebih daripada sebelumnya. Bukan ketika kami gagal maka Engkau kurang mengasihi kami, tidak. Tetapi kasih Tuhan, penerimaan Tuhan atas kami itu sempurna dan tidak bisa diubah oleh apapun. Karena itu tidak didasarkan kepada apa yang kami lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan buat kami. Dan itu juga mengubahkan cara pikir kami ketika kami menghadapi persoalan permasalahan yang terjadi. Kami tahu bahwasanya kami menghadapi ini semua bukan karena Tuhan meninggalkan kami. Bukan karena Tuhan tidak lagi mengasihi kami. Bukan karena kami kurang melakukan ini dan itunya. Kami percaya bahwasanya ada sesuatu yang lainnya, tapi bukan karena Allah meninggalkan kami. Sehingga dengan demikian kami tetap mendapatkan damai sejahtera kami. Karena apapun yang terjadi, Tuhan ada dekat kami. Tuhan menerima kami. Tuhan berkenan kepada kami. Karena Kristus sudah menjaminnya buat kami. Yaitu damai yang kami miliki, yaitu memberikan pengharapan kepada setiap kami masing-masing di tempat ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita dan menyertai kita senantiasa.